cerita Alkitabnya terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman sudah membaca dan memperhatikan Alkitabnya baik-baik. Sekarang gak usah mau cerita lanjut. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Tapi dia tinggal selama 40 hari untuk menampakkan dirinya kepada para pengikutnya. Selain kepada para perempuan, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, cerita ini yaitu ketika para murid ada di pantai Danau Tiberias. Ada yang tahu sudah berapa kali Yesus menampakkan diri kepada para murid? Ya, dalam cerita ini disampaikan bahwa ini adalah ketiga kalinya. Yang pertama yaitu ketika para murid ada di dalam ruangan tertutup. Mereka ketakutan, tiba-tiba Yesus ada di sana. Saat itu tidak ada Thomas. Lalu yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan di sana sudah ada Thomas. Dan ini adalah penampakan yang ketiga kali. Nah, pada saat itu tiba-tiba Petrus ingin menangkap ikan. Sehingga murid-murid yang lain pun akhirnya ikut sama Petrus untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi? Ketika mereka menebarkan jala, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Tapi tiba-tiba di saat itulah Yesus hadir. Dia menampakkan diri. Dan murid-murid tentu waktu itu belum mengenal dia. Lalu Yesus mengatakan,
tebarkan lagi jalamu. Ketika mereka tebarkan jala mereka kembali, wah, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ada yang tahu berapa? Ya, 153 ekor ikan banyaknya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu hadir untuk menolong kita. Seperti apa yang dialami para murid. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus ada di sana. Siapa di sini kita juga yang sering merasakan kesendirian, kita mungkin merasa kesepian, kita merasa tidak ada orang yang bisa menolong kita, tidak ada orang yang bisa mengerti kita. Nah, tidak ada juga orang yang selalu menemani kita di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami kesepian. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu selalu hadir. Tuhan Yesus selalu ada ketika kita memerlukannya. Tuhan Yesus selalu datang untuk menemani kita, menghibur kita, menolong kita. Nah, yang kedua, teman-teman, dari cerita ini juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Para murid saat itu tidak mendapat ikan, tapi akhirnya mereka mendapatkan ikan ketika mereka taat akan perintah Yesus. Nah, teman-teman pun, bahkan kita semua, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita taat pada Tuhan, dan ketika kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya bahwa Ia adalah Tuhan, Ia adalah Allah yang selalu akan memenuhi kebutuhan kita. Dia selalu peduli akan apa yang kita butuhkan. Nah, teman-teman pasti juga pernah mengalaminya. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan memberkati lewat orang tua kita, lewat papa mama kita, sehingga kita tidak mengalami kekurangan, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, untuk itu kita bersyukur. Jadi, dua hal inilah yang kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua boleh menyadari bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita, yang selalu hadir dan juga selalu peduli akan setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.